Ya, saya sharing sedikit ya. Saya sih nggak Dharma Wacana, cuma kita sharing aja dikit ya. Nah, ini ada cerita lucu lah ceritanya ya. Jadi di sebuah tempat ya, dia itu ada seorang pegawai yang dia orangnya apa ya, sombong, orangnya itu takabur, orang itu suka meremehkan orang lain ya. Nah, intinya dia itu sombong lah ya. Nah, dia pergi ke kantor ya pagi-pagi, dia biasanya pakai mobil ya. Nah, karena ini musim hujan ya, musim penghujan ya. Jadi dia naik mobil, nah terus dia mau, karena macet, dia akhirnya mau nyebrang ke sebuah sungai ya, sungai cukup lebar ya. Ya, sebetulnya sih dia deket muter ya, kalau dia mau muter, cuman nih karena dia sudah telat waktunya ya. Akhirnya dia naik perahu kecil ya, getek namanya. Tahu nggak getek? Bukan ketek, getek. Nah, udah gitu dia naik getek. Dua mau, Pak, buruan dikit ya, saya udah telat nih. Oh, saya mau telat nih, kerja kata dia. Terus akhirnya, akhirnya buru-buru tukang perahunya nih. Ya, karena kan dia orang sombong kan. Terus kalau udah gitu di dalam perjalanan dia nanya, Pak Nelayan, ini jam berapa ya sekarang ya? Saya lupa tadi bawa jam, saya ketinggalan jam saya. Terus yang Bapak tukang perahunya ini jawab, aduh Pak, mau buru-buru saya punya jam tangan, jam beker yang rusak aja saya nggak punya, katanya. Wah, terus dia kaget, hah? Bapak hari gini nggak punya jam tangan? Waduh, Pak, seperempat hidup Bapak sudah Bapak sia-siakan karena Bapak tidak pernah mengenal waktu. Waduh, ini orang sombong ya. Udah gitu, dalam perjalanan dia ini nanya lagi, Pak tukang perahu, semalam di TV siapa yang menang ya? MU apa Liverpool ya? Saya nggak nonton TV semalam karena ketiduran katanya. Pak tukang perahunya jawab, maaf Pak, saya nggak pernah nonton TV Pak. Jangankan TV, radio rusak saja saya nggak pernah punya Pak. Hah? Bapak hari gini nggak pernah punya TV? Waduh Pak, berarti separuh hidup Bapak sudah Bapak sia-siakan karena Bapak tidak pernah mendengar melihat TV perkembangan dunia. Dalam nggak berapa lama, Tuhan mungkin menguji ya ini orang yang sombong ini ya. Terus akhirnya gelap langsung ya. Terus hujan deras di sungai itu ya. Gledek, petir, gludar, udah gitu, perahunya goyang. Terus ini karena ini saking kencengnya angin, akhirnya ini perahunya terbalik ya. Termasuk yang orang sombong ini ya, dia minta tolong dia. Terus si tukang perahunya bilang, Pak, berenang aja Pak, mendekati perahu katanya. Si orang yang ini nggak langsung, waduh Pak, tukang perahu, saya nggak bisa berenang nih, dari dulu saya nggak pernah belajar berenang. Terus akhirnya yang tukang perahu ini langsung ya ngebales omongan dia tadi. Hah? Bapak nggak bisa berenang, nggak pernah belajar berenang. Waduh Pak, berarti hari ini seluruh hidup Bapak sudah Bapak sia-siakan. Gantian dia yang kelas. Kita ambil kesimpulan ya, jangan sombong ya, seperti pegawai yang sombong ini ya. Jadi kalau kata mantra, sombong amat lo. Jangan sombong ya. Nah, jadi makna yang kita ambil dari cerita ini adalah bahwa ya sombong adalah merupakan sifat atau salah satu musuh sadripu yang ada di dalam diri manusia ya. Salah satunya yaitu sombong ya, selain iri, dengki, ya marah ya, dan julid ya. Itu adalah salah satu juga adalah sombong ya. Nah, sombong ini memang ya semua orang ada karakter sombongnya. Nah, tetapi sekarang bagaimana cara kita untuk mengurangi, mengerem atau menghilangkan sifat-sifat sombong yang ada dalam diri kita ini? Karena kesombongan, sifat-sifat sombong ini ya
itu adalah sifat yang tidak disukai oleh semua orang. Karena semua orang tidak suka dengan sifat sombong, ya makanya kita jangan sombong, ya. Jangan sampai dikatain sama mantra, sombong amat ya. Jadi itu inti daripada pelajaran bahwa kita sebaiknya jangan sombong, ya. Kita ya rendah hati aja, ya, tapi bukan rendah diri, ya. Kalau rendah diri itu beda dengan rendah hati. Rendah hati adalah orang yang apa? Low profile, ya. Dia itu membumi, ya. Dia itu wah, meskipun dia dipuji, meskipun dia dihina, ya dia tetap biasa-biasa aja, ya. Jadi ya apa yang keberhasilan yang dia capai, dia tidak menepuk dada. Wah, ini loh hasil karya saya, ini loh hasil kerja saya, ya. Jadi dia itu selalu mengatakan, oh ini karena Tuhan, oh karena ini kebaikan Tuhan, ya. Jadi bedakan, ya. Jadi ada kata pepatah yang mengatakan, merendahlah maka engkau akan ditinggikan, ya. Jadi sini maksudnya merendah bukan kita itu nyembah-nyembah atau merendah diri, tetapi kita harus rendah hati, membumi, ya, sehingga akan derajat kita akan diangkat, ditinggikan oleh orang. Orang akan memuji, ya. Aduh, dia itu orangnya ini, ya, orangnya benar-benar low profile, ya, sehingga dia akan disukai oleh lingkungannya, ya, selain oleh keluarganya. Nah, jadi itu makna daripada cerita tadi yang kita bisa tarik kesimpulan, ya. Nah, di samping juga bahwa yang kedua adalah, ya, pelajaran yang kedua yang kita dapat adalah bahwa, ya, berenang itu adalah pengetahuan, ya. Jadi kita sebelum kita mengalami, ya, amit-amit jabang bayi, ya, semua orang yang tidak menginginkan, ya. Jadi kalau seorang, ya, yang pelaut, ya, atau dia kapal pesiar, ya, bahkan tentara, dan yang terutama sebagai pilot, pramugari, ya, dan lain sebagainya, dia basicnya harus bisa belajar berenang, karena itu akan dipakai untuk bila suatu saat mengalami musibah, ya. Tapi ya mereka siapapun tidak menginginkan, tapi itu buat berjaga-jaga. Nah, di sini juga bahwa pengetahuan agama itu, ya, Brahma Widya itu, jenana itu sangat penting sekali, ya, apalagi kalau masih muda. Mulailah dari muda, jangan sudah tua baru belajar, ya, Weda atau Bhagavad Gita, Upanishad dan lain sebagainya. Ya cepat lupa, ya. Baru baca satu sloka, ntar suruh ulang lagi udah lupa, ya. Ya, saya punya pengalaman, ya. Saya itu paling suka Bhagavad Gita itu memang sudah dari zaman SMA, ya. Kelas 1 SMA kebetulan dulu saya dapat pelajaran agama di Pasraman di Jakarta itu, ya, guru saya itu selalu membahas tentang Bhagavad Gita, ya. Selalu, ya, sehingga kita mencintai Bhagavad Gita dan kita selalu belajar Bhagavad Gita, sehingga sampai sekarang pun kita suka dan, ya, agak nempel lah, ya. Ya, mungkin kalau kita sekarang belajar ya udah lupa gitu, ya. Jadi anak muda itu kan bagaikan alang-alang yang masih jejak, ya, masih lurus, ya. Jadi hendaknya dia masih kuat, hendaknya dia sudah mulai belajar, ya. Jangan sudah tua, nanti terlambat, ya. Tapi tidak ada kata terlambat, ya. Silakan, monggo belajar, ya. Nah, seperti itu. Ya, sekian, ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Shanti 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 Om.